Selamat pagi anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi bagi kita semuanya, bagi Bapak Ibu Guru, pegawai, dan semua juga orang tua dari anak-anak kami. Harapan kami semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Situasi pandemi ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, tapi biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami hendak dengar-dengaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah Engkau bagi kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti apa kehendak Tuhan melalui firman-Mu bagi setiap telinga yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, saya mengambilnya dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan, setiap orang, setiap manusia menginginkan supaya yang datang kepadanya adalah hal yang baik. Tapi kadang-kadang hal-hal yang buruk pun terjadi dalam hidup kita. Ini salah satu contoh kehidupan nyata, yaitu seorang anak. Seorang anak kecil membawa uang 1.000 rupiah. Dia keluar masuk toko bolak-balik, bertanya kepada pemilik toko, "Jual Tuhan enggak?" Coba bayangkan. Dia datang dengan membawa uang 1.000 rupiah. Dia bertanya kepada si pemilik toko, "Jual Tuhan enggak?" Semua pemilik toko mengusirnya. Kenapa? Pemilik toko itu mungkin beranggapan ini anak-anak ada kurang-kurangnya, mungkin kurang normal. Sehingga setiap pemilik toko yang datang kepada, yang menjumpai anak-anak itu langsung mengusirnya. Sana, gitu ya. Tapi anak yang bernama Wandi itu dia tidak berputus asa. Sehingga dari pagi hingga sore, ketika dia bertanya, "Jual Tuhan enggak?" tidak ada satupun yang menanggapi si Wandi ini. Justru mengusirnya. Karena menganggap anak ini hanya membuat keonaran saja. Dan menjelang malam, toko yang ke-29 ya, yang terakhir dia masuki, karena memang dia sudah dalam tahap kelelahan. Dan yang menerima si Wandi ini adalah seorang laki-laki tua, kira-kira berumur 60 tahunan. Laki-laki itu menerima si Wandi ya, dengan bertanya, "Nak, siapa namamu? Kamu mau beli Tuhan?" "Ya." "Coba kamu ceritakan, kenapa kamu mau membeli Tuhan?" Nah, Wandi bercerita. Dia bercerita kepada laki-laki yang kira-kira 60 tahun itu. Dia berkata begini, "Paman, sejak umur 2 tahun saya sudah kehilangan papa dan mama karena bencana alam. Dan saat ini yang merawat saya adalah paman saya. 3 hari yang lalu paman saya jatuh dari lantai 3 karena paman saya bekerja di proyek. Dan saat ini paman saya sedang koma di rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa tidak ada harapan hidup bagi paman saya. Hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Itu yang saya dengar dari dokter," kata si Wandi.
Dengan terisak-isak si Wandi melanjutkan kisahnya. Paman, saya percaya Tuhan pasti adalah obat yang ajaib untuk paman saya. Maka saya mau beli Tuhan dengan yang ada uang pada saya saat ini, katanya. Mendengar si Wandi cerita, paman itu pun berlinang air mata. Kemudian dia berkata, Wandi, sini sama paman. Paman itu pergi ke belakang ke dapurnya dan dia membawa 1 botol air. Sini uangmu yang 1.000 rupiah. Ini saya punya air yang manjur. Di dalam botol itu tertulis kasih Tuhan. Ambillah air ini, pamanmu akan sembuh setelah minum air ini. Setelah mengucapkan terima kasih dengan minuman yang sudah di tangan si Wandi, Wandi pun berlari ke rumah sakit. Dia senang sekali. Ya, dia menerima uluran kasih Tuhan. Kemudian dia ke ruangan pamannya. Padahal waktu itu pamannya masih dalam keadaan koma. Wandi berteriak-teriak, "Paman, paman, aku berhasil beli Tuhan. Aku percaya paman, setelah paman minum Tuhan, paman pasti sembuh," katanya dengan senang hati. Nah, anak-anak kami yang terkasih, beberapa hari kemudian, satu tim dokter rumah sakit yang terkenal di tempat itu, di rumah sakit itu, dengan peralatan yang canggih, merawat pamannya si Wandi. Selang beberapa minggu kemudian, sembuhlah pamannya. Ketika akan meninggalkan rumah sakit, begitu melihat tagihan rumah sakit yang begitu mahal, bahkan pamannya hampir pingsan. Baru sembuh, melihat tagihan itu hampir pingsan, terkejut, ya. Namun perawat mengatakan bahwa semuanya sudah dibayar lunas oleh seorang bapak yang datang melunasi ke rumah sakit ini. Dia adalah dulunya seorang bos perusahaan besar, tapi karena di usianya makin tua, dia hanya membuka usaha kecil-kecilan untuk mengisi hari-harinya, untuk mengisi kesibukannya. Beliaulah yang memanggil tim dokter untuk membiayai semua tagihan rumah sakit. Mendengar perkataan dari pihak rumah sakit, paman dan Wandi pun buru-buru pergi ke toko. Ya, dia tanya kepada Wandi, di mana paman yang kamu jumpain itu? Ya, dengan senang hati Wandi pergi berpegangan tangan dengan pamannya. Dan alangkah terkejutnya, ternyata toko itu sudah tutup. Kemudian pamannya nggak mau berhenti sampai di situ. Dia tanya lagi kepada toko sebelahnya, tanya lagi sebelah kirinya. Dan informasi yang didapatkan oleh pamannya bahwa laki-laki itu sudah pergi ke luar negeri untuk menikmati hidupnya. Namun beberapa bulan kemudian, paman si Wandi mendapat surat dari orang tua yang baik hati itu. Di suratnya tertulis, Anda sangat beruntung punya keponakan si Wandi. Dengan 1.000 rupiah, Wandi dia pergi kemana-mana hendak membeli Tuhan untuk menolongmu. Dialah yang menyambung nyawa Anda. Tetapi Anda harus ingat, Tuhan sesungguhnya ada di hati orang yang punya kasih. Nah, anak-anak kami yang terkasih, ya, seperti firman Tuhan hari ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Paman si Wandi adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ya, orang yang mengasihi Tuhan kadang-kadang mempunyai masa-masa ya hidup di dalam kesulitan. Tetapi dalam kesulitan itu, jika tetap berharap kepada Tuhan, seperti si Wandi yang tidak putus asa, ya, walaupun dia merasa ketakutan kehilangan pamannya, tapi dia terus berusaha. Nah, anak-anak kami yang terkasih, masalah apa yang sedang kita alami saat ini? Ya, ingat bahwa Tuhan
bukan mengatakan bahwa dia akan menjauhkan segala sesuatu, tidak. Tetapi yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan ketika kita mengalami sesuatu hal di luar daripada dugaan kita. Mungkin saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini sedang mengalami satu penyakit yang parah, ya, yang mungkin menurut tim medis nggak mungkin tersembuhkan. Atau saat ini keluargamu, saudaramu, orang tuamu, atau anak-anakmu sedang terpapar COVID. Ingat janji Tuhan ini, bahwa Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pernah nggak terpikir kita bahwa dengan uang 1.000 rupiah, Wandi bisa menjadi saluran kesembuhan bagi pamannya? Tuhan bisa melakukan apa saja dalam hidup ini jika kita sungguh-sungguh berharap padanya. Tuhan bisa pakai orang lain di sekitar kita, yang mungkin kita kenal, bahkan yang tidak kita kenal, untuk sebagai saluran perpanjangan tangan bagi kita. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti berharap. Sesulit apapun keadaan kita pada saat ini, teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan segala kebaikan. Ingatlah firman Tuhan ini, jadilah orang yang tetap kuat dalam segala situasi. Ingat, air matamu akan Tuhan ubah menjadi butiran-butiran mutiara jika engkau berharap kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti membicarakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah berhenti menerjemahkan di dalam kehidupan kami, bahwa kami, Engkau akan tetap berkati dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh sebab itu, kuatkan kami, biar kami tetap berdiri dengan kokoh bersama dengan kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak kami, tetap jaga kesehatanmu. Ingat, minggu depan sudah mau ujian semester. Ujian melalui media apapun itu, tetaplah mempersiapkan diri. Jangan biarkan pandemi ini menghalangimu untuk tetap bisa belajar. Justru sila kesempatanmu untuk mempergunakan media IT yang semakin canggih ini untuk terus menggali ilmu. Pasti engkau akan sukses. Salam sehat, Tuhan berkati. Shalom.